Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ninggino. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda semuanya yang melihat video ini dalam keadaan sehat, happy, seger, waras, dan banyak rezekinya. Amin. Kali ini berbeda dengan video-video aku sebelumnya. Kalau di channel aku yang kemarin-kemarin itu banyak sekali video makan ataupun mukbang, ya. Mukbang maksudnya, ya, mukbang. Kalau sebelumnya di video-video aku tuh banyak video makan atau mukbang, tapi kali ini aku membuat video yang berbeda. Jadi aku akan mengangkat cerita-cerita misteri karena aku pikir ini menarik, makanya aku jadikan video, ya. Dan untuk sumber pembahasan aku kali ini, ya, artikel-artikelnya semuanya aku ambil dari Google, ya. Jadi aku tinggal baca aja. Untuk teman-teman yang mungkin sedikit malas baca dan lebih suka mendengarkan orang bercerita, mungkin bisa menyimak video ini. Oke, kali ini aku akan membahas tentang asal-usul nama-nama hantu yang ada di Indonesia. Wah, sajane aku ki jereh wonge tapi suka gitu, lebih jereh tapi suka, penakut tapi suka. Terus gimana? Ya wis lah, kita bahas hantu-hantu yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas hantu yang bernama pocong. Kita sebut aja poci gitu ya, biar nggak terlalu serem. Ya, pocong ini merupakan hantu legendaris yang mempunyai wujud seperti manusia yang dibungkus dengan kain kafan. Pocong ini mengenakan kain kafan berwarna putih yang terdapat ikatan di kepala, badan, dan juga di kakinya. Nah, asal mula atau asal usul dari pocong ini, menurut cerita dari masyarakat yang beredar, ini adalah orang yang baru saja dikebumikan, tetapi ada bagian tali pocongnya yang belum terbuka. Nah, akhirnya pocong ini bangkit kembali, bergentayangan dan menghantui kepada orang-orang atau menghantui orang-orang ya yang ditemuinya. Ini mereka jadi dia tuh untuk apa sih? Udah libet banget ngomongnya. Jadi dia itu minta tolong untuk dibukakan tali pocongnya seperti itu. Nah, saksi mata yang pernah bertemu, dia gak bertemu karena dia ditemukan sama pocong kan, yang pernah bertemu dengan pocong ini, ada yang mengatakan bahwa pocong itu berwajah hijau. Jadi ini wajahnya hijau. Ada juga yang mengatakan kalau merinding aku. Ya, kita ini ya. Jadi pocong itu ada yang berwajah hijau, ada juga yang berwajah rata. Ada juga yang mengatakan kalau pocong itu berwajah tengkorak. Tapi enek sing ngomong barang, lek pocong kuwi wajah iki ireng atau hitam seperti terbakar gitu. Dan juga ini bagian matanya itu bolong alias hitam gitu. Nah, banyak juga orang-orang yang pernah bertemu dengan pocong ini mengatakan, jadi kalau pocong itu meludah atau menyembur dan itu kena ke kulit kita atau wajah kita, itu akan menyebabkan luka seperti kayak luka bakar. Jadi kalau bahasa Jawa niki mlonyok. Merinding karena ini aku bikin videonya malam ya. Oke, hantu selanjutnya yang akan kita bahas adalah hantu yang bernama genderuwo. Nah, genderuwo ini merupakan salah satu jenis hantu yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, untuk bentuk fisiknya, banyak orang yang sudah pernah bertemu dengan genderuwo ini mengatakan bahwa bentuk fisik dari genderuwo itu adalah tinggi besar, banyak bulu. Jadi bulunya itu benar-benar seluruh tubuh, ya kan, hitam. Dia itu juga bertaring, ya kan, bertaring itu sampai menjulur keluar gitu ya, bermata merah besar,
dan juga berkuku panjang sekitar kurang lebih 10 cm. Nah, untuk asal usul sendiri dari gendero ini, katanya sih itu adalah berasal dari laki-laki yang meninggal secara tidak wajar. Nah, ada yang menarik dari genderuwo ini, bahwa selain dia itu menghuni bangunan yang tua atau bangunan yang lama ditinggalkan, begitu kan ya. Terus dia itu juga suka menghuni tempat-tempat yang lembab, terus kalau sejauh lagi kebonan gitu, atau kebun, dan juga hutan. Dan yang menariknya lagi, katanya genderuwo ini suka sekali terhadap perempuan, dalam arti manusia atau wanita gitu ya. Katanya nih, kalau si genderuwo itu suka dengan wanita, dia itu bisa berubah wujud menjadi sosok yang tampan, yang gagah, pokoknya ganteng banget, gagah ganteng banget. Dan katanya si genderuwo ini bisa menghamili perempuan itu, berarti dengan cara melakukan hubungan suami istri. Jari ini lo iso membeli, misale ada di bojo, suatu malam bojone dhewe iki nyambut gawe, ya ini nyambut gawe, seret nyambut gawe. Aduh, nyambut ada suara cecak, biasanya ada suara cecak di sauri aduh merintih aku. Jadi bojone dhewe kan nyambut gawe, seret nyambut gawe to, lecet dilut ki mulai tapi benar-benar dalam keadaan yang berbeda. Tegas iki dia itu lebih bergairah, lebih ngejak ini lah, dek nyapa mas, ayo wayahe ngono ya. Nah, setelah itu dia kan berhubungan suami istri. Nah, katanya tenaganya itu berbeda dari suaminya. Jadi koyo tenaganya ini lebih gereng, lebih hot, lebih cari ini seperti itu. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata si genderuwo ini juga bisa menghamili perempuan tersebut. Makanya untuk teman-teman semuanya hati-hati ya. Tapi katanya sih ada ciri-cirinya kalau genderuwo, kalau itu jelmaan genderuwo itu ada apa sih, ada ciri-cirinya. Yang pertama tuh di badan itu ada banyak bulunya, yang kedua tuh katanya tuh berbau amis. Kita lanjutkan untuk cerita selanjutnya. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah hantu yang bernama kuntilanak. Nah ini, kalau kuntilanak itu punya ciri khas, dia tuh biasanya itu memakai pakaian yang polos, warna putih, kayak dress atau gaun gitu ya, yang polos, rambut panjang ya kan, juga kadang-kadang itu berkuku panjang. Terus dia mempunyai mata yang merah dan juga punya ciri khas suara tawa yang melengking begitu ya. Nah, menurut kepercayaan dari masyarakat, kuntilanak itu suka sekali mengganggu anak-anak dan juga ibu yang sedang mengandung. Alasannya, katanya nih, kuntilanak itu berasal dari seorang wanita yang meninggal setelah dia tuh melahirkan anaknya. Jadi memang itu alasannya kenapa kok dia tuh suka mengganggu anak-anak dan juga ibu yang sedang mengandung. Nah, tapi ini yang katanya tuh ada penangkalnya. Jadi untuk anak-anak ataupun ibu yang sedang mengandung tuh biasanya nih dibawain peniti, terus ada gunting gitu, peniti gunting jarum. Nah itu katanya untuk penangkal supaya tidak diganggu oleh makhluk halus, terutama dari jenis kuntilanak. Nah untuk jenis-jenis kuntilanak sendiri ternyata tuh ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah kuntilanak merah. Nah kuntilanak merah ini sering menampakkan diri menggunakan pakaian dan juga atribut yang serba merah ya. Cirinya dia itu mempunyai bau yang amis, yang menyengat gitu kan, disebut-sebut menjadi pertanda kehadirannya. Nah kemunculannya itu juga diiringi dengan tawa yang sangat melengking ya, yang menjadi khasnya kuntilanak. Nah konon katanya kuntilanak ini tuh
yang jenis merah ini adalah kuntilanak yang paling agresif gitu ya, karena katanya warna merah di dalam yang kita lihat dalam wujudnya itu adalah untuk suatu kemarahan, dendam, pokoknya yang jelek-jelek gitu ya, pokoknya seperti itu. Nah, yang kedua adalah kuntilanak genit atau yang suka mengganggu pria. Nah, kalau yang jenis ini, kuntilanak yang ini, itu ciri khasnya adalah genit dan suka menggoda terutama pada kaum pria. Konon katanya nih ya, kalau ada pria yang mapan, ganteng, tapi nggak juga laku alias bujang lapuk ya, wos ganteng, mapan, sugih, tapi kok gak rabi-rabi, itu katanya dia tuh bisa saja di dalam tubuhnya itu ditempeli atau dia tuh bener-bener diikuti sama kuntilanak yang genit tadi. Nah, bahkan ada yang menyebutkan kalau suatu hubungan kayak pacaran atau rumah tangga nih ya, kalau dia tuh sering cekcok aja sama pasangannya, bisa jadi juga si cowok itu disukai sama kuntilanak jenis ini. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kuntilanak Durmo. Nah, ini disebut kuntilanak Durmo karena itu akan muncul ketika seseorang bercermin sembari melantunkan tembang Lingsironi atau Durmo. Nah, bagi yang mendapatkan wangsit, katanya nih ya, kuntilanak ini bisa mengabulkan segala permintaannya dia. Ya, tapi nggak ada yang gratis pastinya. Kuntilanak ini akan meminta tumbal sebagai imbalan. Tumbalnya apa? Yang pasti nyawa juga bisa menjadi tumbal. Ngeri, jangan main-main sama kuntilanak ya. Jangan pernah main-main. Bentar ya, aku merinding banget ini. Aku sorry banget ya untuk video kali ini, aku tuh kayak pelan-pelan gitu karena ini udah malam banget dan rumah aku jujur aja belakang rumah ini barat rumah ini tuh benar-benar nggak ada yang menghuni alias bangunan tua, terus jauh dari pemukiman rumah aku ini ya. Ribet banget sih ngomongnya. Oke. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah tuyul. Nah, tuyul ini diwujudkan sebagai anak kecil yang berkepala botak ya, gundul seperti itu, dan kerap diperalat oleh manusia untuk mencuri uang. Nah, ada banyak mitos terkait asal usul dari kemunculan tuyul ya. Salah satunya mitos yang paling dipercaya adalah tuyul itu berasal dari janin atau bayi yang meninggal saat dilahirkan. Ada pula mitos yang mengatakan tuyul ini berasal dari janin yang sengaja digugurkan sama ibunya. Nah, setelah janin dibuang atau dikubur, makhluk astral ini akan muncul dan berperilaku seperti layaknya anak-anak. Nah, karena tuyul ini mempunyai kebiasaan bermain dan juga mengambil sesuatu di rumah, namun juga anak-anaknya pastinya dia itu sukanya kan main ya, main kalau ada barang apa tertarik itu dia diambil seperti itu kan ya. Kebiasaan ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat pastinya ya. Jadi dia tuh ngambil si tuyul karena kebiasaan itu, akhirnya ya wes kalau ada orang yang berniat jahat itu ya, paranormal yang mungkin berniat jahat, makanya tuyul itu dimanfaatkan untuk mengambil uang manusia. Nah, sebenarnya itu kan nggak salah apa-apa kan, berarti kan ya dia kan cuma anak-anak yang suka main dan juga suka ngambil barang seperti itu. Namun sebagai imbalannya untuk memelihara tuyul ini, manusia tersebut harus melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Bahkan di beberapa daerah dipercaya tuyul ternyata dapat dibuat dari jasad anak-anak yang dibangkitkan dengan ilmu hitam. Nah, menariknya nih ya, mitos lain mengatakan kalau tuyul itu bisa diperjualbelikan. Dalam mitosnya, makhluk halus ini dianggap sebagai komoditas, sehingga siapapun yang membutuhkannya itu harus menembus dengan harga yang enggak sedikit alias mahal, larang. Nah, satu tuyul itu biasanya dihargai hingga jutaan
rupiah, tergantung di mana seseorang membelinya. Makin hebat seseorang atau makin hebat seorang dukun maksud aku ya, maka mahar yang harus diberikan ke dukun itu semakin besar. Oke, kita lanjutkan lagi untuk ceritanya ya. Setelah itu, seseorang yang membeli tuyul akan melakukan sebuah ritual kerjasama. Dukun itu akan membantu semua ritual itu dari awal hingga akhir. Nah, setelah ritual selesai, tuyul ini dipercaya akan mengikuti pemilik barunya. Ia juga akan bisa disuruh ngapa-ngapain itu bisa ya. Disuruh melakukan apa aja itu bisa. Misal ya, mencuri uang, mencuri perhiasan yang harganya mahal pun tuyul juga bisa. Nah, buat yang penasaran, konon katanya perjanjian dengan tuyul ini nggak gampang. Banyak uang yang diberikan tuyul, jadi banyaknya uang yang diberikan tuyul itu akan sebanding dengan tumbal yang dia minta. Biasanya makhluk ini akan meminta tumbal berupa nyawa manusia. Kita lanjutkan lagi ya. Ia juga konon ya, ia juga akan meminta jiwa dari seseorang agar bisa dia perbudak di kemudian hari. Gitu. Jadi oke, hari ini kamu boleh nyuruh aku, tapi suatu saat nanti kamu yang akan jadi budak aku. Si tuyul pasti bilang kayak gitu ya kan. Nah, selain itu, konon mitos yang dipercaya nih ya, tuyul juga akan meminta makanan dan minuman. Nah, dari beberapa cerita yang ada, dia tuh suka menghisap darah manusia atau meminum susu dari sang pemilik tuyul yang sedang menyusui. Astagfirullahaladzim, ngeri banget. Mari tinggal boleh. Hantu yang selanjutnya yang akan kita bahas ini bernama Wewe Gombel. Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata Wewe Gombel? Pastinya yang Anda pikirkan nih ya, hantu wanita yang mempunyai payudara yang menggelambir atau besar terus menggelantung gitu. Ya, bener banget ya. Hantu ini dipercaya punya perawakan seperti wanita dan mempunyai payudara yang menggelantung pastinya ya. Konon katanya Wewe Gombel ini suka menculik anak-anak ketika menjelang maghrib. Nah, alasan itulah yang membuat banyak orang atau banyak orang tua ini ya pada zaman dulu tuh ngongkon anaknya lek wis sadurunge maghrib ndang mulih ya, atau sebelum maghrib harus pulang dari bermain ya. Nah, asal usul Wewe Gombel ini dipercaya, ini katanya nih ya, dia itu adalah hantu wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya. Nah, kenapa? Alasannya ya, karena wanita tersebut disebut tidak bisa memiliki anak atau tidak mempunyai keturunan, sehingga sang suami ya, dia itu berselingkuh. Akhirnya Wewe Gombel marah, lalu dibunuhlah sang suami. Setelah itu dia baru bunuh diri. Oleh karena itu, alasan Wewe Gombel erat kaitannya dengan anak-anak. Jadi dia tuh kayak suka menculik anak-anak gitu kan ya. Jadi kalau ada anak-anak waktu zaman dulu nih ya, anak-anak kok belum pulang sampai maghrib tuh biasanya dicari sama orang tua. Takutnya memang katanya diculik sama Wewe Gombel. Makanya dulu kalau saya masih kecil ya kan, sama orang tua, nanti gue namanya orang mulai, ayo ndak mulai kolek dolar yang tak yamin digol Wewe Gombel. Tapi tenang aja, katanya sih Wewe Gombel itu tidak menyakiti anak, dia cuman apa ya, menculik anak. Nah, tapi ini dari yang saya dengar nih ya, ada ritual khusus untuk mengembalikan si anak. Biasanya ini si orang tua atau warga sekitar ya kan, dia itu akan membunyikan yang namanya tampah ya. Tampah itu kayak nampan yang besar yang terbuat dari bambu. Jadi semua orang tuh ya, termasuk orang tuanya dan warga sekitar nih, kalau ada satu anak atau beberapa anak yang belum pulang waktu maghrib itu, mereka pasti akan mengelilingi desa sambil
menepuk-nepuk tampah kayak gini, pok 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 gitu. Nah, katanya dengan seperti itu dipercaya si anak itu akan mendengarkan suara-suaranya itu, dan dia itu akan dikembalikan oleh si bebek gue. Katanya itu seperti itu. Jadi itu tadi cerita-cerita tentang hantu-hantu atau asal usul hantu-hantu dari Indonesia begitu ya. Ada kurangnya aku mohon maaf, karena ini baru pertama kali aku mau bikin video bercerita tentang cerita mistis ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share ke sosial media teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.